Halo Sobat YouTube, hari ini kita akan bikin video comparekan dan sejarah helm half face tanpa pad NHK dari tipe ke tipe. Oke, serius? Nonton sampai habis. Chase that real light. Halo Sobat YouTube, nah, saya bikin kamera depan saya biar wajah saya kelihatan ya. Karena ada yang komen kalau video ini benar-benar Koben punya video atau bukan. Jadi saya ada sisipkan wajah saya di sini di setiap video karena takut ada yang bilang bukan video dari saya. Oke. Dan kali ini kita akan bikin video kali ini agak unik ya. Kita akan comparekan dan dengan helm S1 GP Pro dengan GT Avenger. Kenapa saya buat kayak gitu? Karena ada yang WA saya dan ada yang di YouTube komen bilang tolong comparekan. Oke, kita coba comparekan. Memang bilang dari segi price GT Avenger dengan S1 GP Pro memang tetap S1 GP Pro lebih mahal ya. Tapi ya oke lah, kita coba comparekan yang produk terakhir dari NHK dengan produk yang terbaru kali ini. Dan kemudian kita lihat sejarah kilas balik helm-helm dari rentetan dari masing-masing punya model dan barangnya seperti apa. Penasaran? Jangan di skip ya. Ini termasuk informasi buat teman-teman biar teman-teman tambah ilmu lagi, yang terutama yang NHK lover. Check it out. Oke teman-teman, langsung aja ya. Sebenarnya di dua sini ada dua helm lagi. Dua helm lagi itu ada helm Athena sama helm NHK Hammer. Cuma kedua helm ini udah lawas banget, tidak ada lagi. Jadi saya skip karena sudah tidak diproduksi lagi. Sebenarnya barang lawas itu masih unik, banyak dicari, tapi sudah skip ya, udah gak ada lagi. Oke, kita lihat barang yang masih ada di NHK. Ini ada helm NHK R6 ya, teman-teman bisa lihat modelnya. Dia satu visor, tidak dua kaca, termasuk helm yang paling favorit disukai sama anak-anak sekolah karena tidak ribet, tidak dua kaca. Oke, ini R6. Nah, kacanya, kacanya nggak terlalu panjang. Kacanya nggak terlalu panjang, cukup agak lebih panjang sedikit ya, agak lebih panjang, tapi bahannya udah diperbarui, ada penahan air hujan dan juga ada anti impact di sini juga. Dan untuk kalau mau pegang-pegang udah di sini. Itu yang diperbarui dari R6. Terakhir di bagian kaca. Dan untuk kualitas bahannya nggak ada rubah sama sekali. Masih sebagus yang dulu. Ya. Oke, next kita ke Gladiator. Nah, ini salah satu favorit di tempat saya helm ini. Kenapa? Karena helm ini paling kuat. NHK tuh tercipta dengan kekuatan kaca yang luar biasa, termasuk di R6. Tidak gampang patah dan tidak gampang ringsek walaupun ada crash atau kecelakaan, luar biasa. Nah, ini salah satu helm, tapi ini yang versi yang ini double visor, dua kaca. Kacanya agak pendek. Kedua helm ini sangat nyaman dipakai. Tapi ini bagi orang-orang yang udah para kerja PNS atau pekerja swasta, rata-rata suka sama helm Gladiator ini karena ada double visor. Ketebalan kacanya bagus. Kacanya agak pendekan sedikit, jadi kalau ada pakai motorsport agak nunduk, agak sedikit ganggu di sini. Tapi kalau biasanya kalau pakai motorsport biasa tutup, baru nggak ada kelihatan, jadi aman. Saya pernah pakai ini juga. Ya, double visor, sistem pakai automatic tombol. Ya. Kemudian kita akan lanjut ke helm NHK R1. Ya, ini salah satu helm NHK yang kacanya sangat berbeda. Dia pakai tanpa tombol, tapi sampai sekarang saya jualan belum ada yang komen kacanya gampang rusak dan sebagainya walaupun crash jatuh, karena sistem pennya ini cukup sampai di dalam, dia tidak nongol, dia tidak gampang imbas untuk patah. Jadi ini double visor juga, tombol dari sini, tombol double visor. Ya, salah satu helm favorit. Cuma ini hebatnya dia udah pakai dudukan pinlock, jadi bisa pakai pinlock kalau musim hujan, mantap banget. Ya, bentuknya kayak gini, asik, termasuk banyak yang favorit juga. Ya boleh dibilang semua helm NHK ini favorit ya. Dan kemudian jatuhlah ke GT Avenger, barang paling goib, paling langka, udah hampir 3 tahun udah hilang, hitung aja 3 tahun, bulatin aja dah. Udah semenjak Covid dia nggak ada barang. Helm paling, menurut saya paling bagus juga, salah satu yang bikin terkenal NHK. Cuma ini bentuknya besar sekali, beda sama R6. Dan kemudian bobotnya agak lebih berat sedikit, tapi begitu pula masih banyak yang dicari orang untuk pingin nih helm. Karena termasuk salah satu helm yang keluar dengan teknologi yang sangat mewah di waktunya itu. Modelnya cukup unik. Saya stok tinggal warna biru doang, banyak cari warna hitam gias sama hitam dop tapi nggak ada. Oke, terakhir. Ini barusan keluar aja, namanya NHK R7. Nah, ini bentuknya sangat simpel. Harganya dengan R6 sama. Nah, simpel banget. Kaca yang dikasih udah kaca pelangi, ya, udah bisa pakai siang malam. Kemudian ini udah pakai sistem kunci ya.
Kalau mau bilang sederhana, ini helm sederhana sekali. Kenapa? Karena nggak ada macam-macaminnya, simple banget ya. Ya memang dibuat untuk versi lebih simple karena mungkin banyak orang cari yang simple-simple. Ya, oke. Ini yang terbaru R7. Oke, jadi kelas balik R7 udah keluar. Itu Avenger dari sejarahnya ya. Sudah banyak produk NHK yang nggak dibuat semenjak Covid kemarin, Gladiator dan kemudian R6. Nah, ini kilas balik. Nah, sekarang kita akan lihat ini yang dari semua harga, ini yang paling mahal di kelasnya untuk sekarang ini ya. Tapi untuk saat ini ya, inilah yang menjadi ikonik sekarang. NHK S1 GP Pro. Ini warnanya biru, paling beda sendiri dan punya perubahan warna. Nah, ini ada spoilernya. Nah, jadi perkembangan dari helm ini, dari semua ada tonggolan-tonggolannya, ada belakang-belakangnya sudah diruncing ternyata akhirnya cita-cita saya hanya terwujud di helm ini karena ada helm yang ada spoiler di bagian belakang. Dan ini salah satu helm ikonik banget di tahun 2022 bulan Juli. Kemarin launching tanggal 7 bulan 7 tahun 2022 langsung diserbu sama pembeli-pembeli. Helm yang sangat unik yang sudah dibekali dengan pin lock juga. Dan kemudian setiap pembeliannya udah dapat free pin lock. Oke. Sekarang kita akan ngebahas lebih lanjut. Saya mau singkat aja, mau ngebahas yang bagian intercomnya karena ada yang komen di YouTube bilang sebetulnya ada. Kita lihat ya hasil yang sesungguhnya. Oke teman-teman, sebelum Abang Frank ambil ini helm, karena dia janji hari ini dia mau ambil, saya bikin video secepat-cepatnya. Niat banget ya saya aturin helm di luar. Dan buat teman-teman yang tanya bilang ada slot intercom atau tidak, ini saya kebetulan cahaya matahari cukup terang hari ini, kita langsung ngecek. Saya buka sponnya, cukup sponnya bagian samping pipi aja, kita bisa lihat. Nah ini teman-teman bisa lihat nggak ada slot intercom. Jadi saya ngomong udah benar. Jadi ada yang tanya bilang, bos ada slot intercom nggak di S1 GP Pro? Saya bilang nggak ada. Ya, cuma ini pancingannya. Ini rapi sekali pengerjaannya. Ini saya mau salut sama NHK. Ini pengerjaannya rapi banget. Ini nggak ada ya. Ini jelas banget nih. Cuma, nah ini belum selesai. Ruangan untuk motor intercom ini cukup besar. Sepertinya ini bisa untuk ruang intercom, tapi kalau intercom tuh setahu saya tuh dia lingkaran bulat. Jadi setahu saya ini bisa juga untuk tempat taruh intercom bisa, karena dia ada tekukan di sini. Oke, kita coba lihat sama GT Avenger. Ini mungkin menurut saya nggak terlalu dijelasin sama NHK. Iya, ini juga besar sekali di GT Avenger. Ini ruangannya gede sekali. Nah, caranya. Ya ini gini aja. Nah ini ruangan ini gede sekali. Jadi boleh dibilang ini untuk ruangan intercom bisa. Ya cuma dia punya garis-garis belakangnya ini untuk kabel intercomnya nggak ada. Jadi saya lihat ada teman saya ini Wandi ya, dia coba pasang intercom ternyata bisa kok dari helmnya S1 GP Pro. Jadi saya bilang duduk intercom saya boleh komen belum ada, tapi memungkinkan bisa dipasang intercom. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena satu syarat penggunaan intercom itu dia harus ada dudukan belakang kabel di belakangnya ini untuk menunjang urutan kabelnya. Tapi kayaknya ini di sini tidak ada. Nggak ada teman-teman. Ya. Tapi bisa dipasangin intercom karena kabel intercomnya itu tidak tebal ya kayak kabel rumahan. Dia tipis kabelnya. Oke. Jadi itu saya jawab dulu. S1 GP Pro bisa pakai intercom. Cuma dudukan intercom yang secara spesifiknya itu tidak ada, cuma bisa dipakai. Cuma banyak cuma ya, cuma. Oke, kita langsung aja ke komparasi kedua helm ini, GT Avenger sama S1 GP Pro. Oke, teman-teman bisa lihat dari modelnya gimana. Ya, ini lebih membulat dan lebih membesar. Dan ini lebih meramping, buset. Ya, karena kalau mau bilang jujur ya, helm-helm yang ramping kayak gini, yang saya pernah lihat di helm AGV saya itu yang Eropa size, dia lebih meramping karena ini ikut gaya-gaya Eropa. Dia berbulatnya kayak telur. Kalau Asian size itu membulat besar ke samping. Jadi waktu saya mau beli helm AGV saya yang GPRR, saya selalu minta yang Eropa size. Kenapa? Lebih ramping, looknya lebih enak ya. Jadi ini saya lihat ini lebih ngeramping ya.
Jadi kayak Eropa size. Tapi saya pakai enak kok. Yang saya bikin YouTube-nya itu, yang testimoni pakai motor ZX25 RR. Jadi ibarat kata dari bentuknya ini komparasi baut-bautnya sama. Dia pakai baut bunga yang khas, bahannya mewah kayak gini. Sama bautnya. Ya sama ini bautnya. Cuma ini bautnya ya ada dua, atas bawah, ini juga sama. Konstruksi ratchetnya ada berbeda karena saya belum pernah bongkar ini ratchet yang di S1 GP Pro karena ini barang masih baru. Saya juga tanya ke orangnya mau pasang pinlock, saya saranin nggak usah karena belum musim hujan. Kalau udah musim hujan dulu ke saya baru saya bongkar. Karena ini nombolnya di sini, dari belakang sini, agak unik ya. Dan dia punya pemasang kayak agak sedikit rumit karena ini ada 1, 2, 3, ada step 4, 5. Dari 1, 2, 3, 4, ada 4. Dan ini 1, 2 aja, ini 3 di sini. Ada 4 juga, sama. Tapi ini juga agak rumit-rumit sedikit pasangnya, tapi masih bisa saya handle karena pernah saya bongkar. Ini saya belum pernah coba. Nah, teman-teman kalau dari segi nyamannya, saya mau bilang nyaman, ini lebih nyaman, nggak bisa lawan. Karena udah pernah pakai ini kebesaran, agak berat. Ini paling nyaman, paling enak, paling ramping. Entah NHK bikin gimana, setahu saya kalau dirampingin helm ini dari atas, kayak pesawat jet kayak gini, ini banyak bahan di sini yang dihilangin karena ini kan gede sekali ya. Otomatis bebannya bertambah. Jadi ibaratnya daging di sini hilang, dipapas, jadi ringannya tuh dapat. Hebatnya NHK. Pada bahannya sama, bahannya ABS. Tapi enak banget pakai ini helm. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi memang dari looking aja udah beda level. Cuma ini kacanya betul-betul sama-sama kayak panjang ya. Ini kata panjangnya sampai di sini kalau dekat, ini hampir mentok ke kaca. Jadi kaca ini panjang sekali. Tapi saya mau bilang jujur, kepanjangan kaca ini semuanya punya positifnya. Negatifnya pas ngangkatnya sih agak sedikit, lookingnya agak sedikit panjang ya. Tapi waktu pakai motorsport yang setirnya jepit, motor ZX25 atau CB, pokoknya motorsport full wiring lah, ini paling enak dipakai. Apa? Waktu kacanya ngangkat, dia nggak halangin pandangan. Salah satu kelebihan dari kaca panjang itu adalah pandangannya itu dari ini arah ini rata full, nggak ada halangin sama sekali. Nah kalau ini masih agak kelihatan, tapi saya nggak ada halangan. Jadi ini salah satu kelebihan. Dan coba saya bandingkan sama yang Gladiator. Bentar. Oke teman-teman, ini yang versi R7. Teman-teman bisa lihat dia punya garis ini. Ini kalau kita garis luruskan, itu kena kacanya. Jadi kalau kita yang motorsport, ini pasti nggak ganggu. Oke, kalau pakai motor matic ya beat lah, nggak apa-apalah, santai. Cuma kita kalau motorsport ngeganggu. Oke, dan ini kalau R1 ini masih ngeganggu, agak sedikit ngeganggu di sini. Agak mendingan. Tapi Gladiator kena nih. Ini garisnya kena nih. Nah, R6 nggak kena, kosong. Itu. Makanya kaca lebih panjang, itu fungsinya untuk tidak ganggu pada saat pengendara menggunakan motor yang agak nunduk. Jadi pandangannya tetap kelihatan. Oke lah kalau pakai motor matic atau motor-motor yang handbar, yang prototyper atau fatbar, oke laman. Tapi kalau ini, kalau saya bilang untuk pengguna motor besar yang sport, R6 lolos, GT Avenger masih lolos, sama S1 GP Pro. Jadi kalau teman-teman yang motorsport mau pakai Hellface, saya sarankan ketiga helm ini. Nah ini mau tambahan. Oke, dari bahan-bahannya, spons-sponnya GT Avenger nggak kalah bagus, spons-sponnya bagus. Bahannya bagus sama dengan S1 GP Pro, lihat, cuma beda warna doang. Tapi kalau kualitas bahan sama, tali-talinya kulit, ini juga kulit, bagus. Cuma ini didiring, ini microstripe. Saya dengar-dengar ini ada mau keluar yang microstripe, tapi nggak tahu ya benar nggak. Tapi kita belum tahu pasti. Ya, ketebalan kaca sama tebal. NHK tetap pertahankan ketebalan kacanya. Pinlock sama-sama punya pinlock. Tapi pinlocknya ini masih pakai kayak semacam plastik. Dudukan plastik, sedangkan ini udah yang terbaru sudah baut-bautan. Ya, jadi double visor, tombolnya beda. Ini tombolnya di sini kecil. Ini tombolnya pakai sistem one touch auto release. Jadi ini pakai manual, masih dorong ledong tuh. Karena nggak usah pakai auto release karena ini simple banget. Tombol yang baru ini saya suka, enak banget, operasinya nggak susah.
Oke, ini selera ya teman-teman. Kalau orang yang postur badan gede, saya sarankan ambil yang GT Avenger. Why? Karena ini bentuk besar, mau geluk banget ya. Jadi kayak orang mau pakai Harley atau pakai motor-motor gede, badannya juga besar, ini saya sarankan. Ini udah limited banget, susah dapatnya. Kalau orang badan-badan kecil ramping, wah ini makan paling banyak nih. Ini keren. Ini tampilannya. Cuma badan besar juga tergantung ya. Kalau postur badannya ramping, tinggi besar, ya boleh. Apa-apa. Nah, ini gambaran saya ya. Sekilas tentang kedua helm ini. Dari harga ini 525, ini lebih mahal. Ini di PRJ saya daunnya 850 tapi nggak dapat lagi. Cuma ada yang tanya biaya lain apa? Saya bilang ya ongkos saya berangkat, ambil untung sedikit dan masuk biaya PRJ, Grab dengan mobil, mahal dah. Jadinya harganya tinggi. Cuma orangnya itu sanggupin, tapi hitung-hitungan juga yang nggak ada untung juga sih. Saya cuma perjuangan dapat helm aja. Kemudian ini sebenarnya saya nggak mau lepas, dia mau beli ya udah gue lepasin dah. Tapi untungnya ya bisa tutup biaya Grab saya lah untuk biaya masuk tiket. Tapi tiket pesawat nggak mungkin lah, itu aja. Oke teman-teman, singkat ya mengenai video hari ini. Mulai dari sejarah R6 yang sempat heboh dari sejarah dulu, kemudian masuk ke Gladiator, masuk lagi ke R6, R1, lalu ke R7 yang terbaru, dan kemudian GT Avenger yang sudah jadi langka banget. Saya dengar-dengar sempat mau buat tapi gagal produksi, nggak mau dibuat lagi. Padahal saya cinta banget sama hitam kilas sama hitam dopnya. Kalau ada gue mau pesan banyak tapi dari pabrik belum keluarin. Dan ini yang terakhir, mungkin fokus ke S1 GP Pro launching juga, dan saya berharap ini bisa cepat-cepat hadir dan produk massal yang banyak supaya kita bisa kebagian yang cukup banyak. Karena jujur helm ini paling enak, aerodinamis banget, beda sama saudaranya dulu agak gemuk besar. Ini aerodinamis banget dan nyaman dipakai, sumpe banget. Saya jujur, saya bukan embel-embelin atau saya tambah-tambahin, enggak. Ini jujur benar-benar helm paling enak half face yang tanpa pad, yang paling terenak yang pernah saya pakai. Dibanding helm yang sekalipun mahal belum tentu nyaman. Oke teman-teman, sekian video saya. Di depan toko saya ada noise sedikit ya. Kedua helm itu kita komparasi antara helm S1 GP dan GT Avenger. Semoga video ini teman-teman bisa dibukakan wawasan dan kemudian kilas balik sejarah helm-helm NHK mulai dari seri dan tipenya yang dari awal pembuatan dan sebelumnya, dan kemudian ada sampaikan ada dua helm yang belum sempat ada, sudah lama dibuat dan sudah hilang, yaitu helm NHK Athena dan NHK Hammer. Yang di luar sana masih punya helm jadul itu jaga baik-baik, itu barang udah langka banget. Oke, saya rasa itu dulu ya video saya kali ini. Jangan lupa teman-teman, video saya di like, tekan tombol subscribe, dan juga tekan tombol lonceng, dan juga komen yang positif yang baik. Karena ya hidup baik aja ya. Karena ngapain mau hidup jahatin orang, dan ngapain hidup ngomongin kejelekan orang lain, dan kita ngurus diri aja sendiri udah repot. Mendingan kita urus diri kita sendiri yang terbaik supaya jadi orang baik. Ya, intinya jadilah orang baik, karena orang baik itu akan banyak temannya, banyak rezekinya. Oke, itu saja. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir video ini. Kalau perlu di video mau bagikan aja buat teman-teman yang keluarganya mau beli helm. Ya penting juga, silakan bagikan. Terima kasih, see you on this video. Bye bye.